Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film seru yang lumayan banyak di request juga nih sama kalian. Filmnya viral juga, judulnya Level 16. Film ini nyeritain tentang sekelompok gadis yang dipungut dari kecil karena miskin dan terlantar. Akhirnya mereka dibawa untuk tinggal di sebuah asrama. Awalnya mereka yakin kalau asrama itu mirip kayak panti asuhan biasa. Dan kalau mereka sampai di level 16, nantinya mereka bakal diadopsi sama keluarga kaya. Nah, tapi ternyata tempat itu nggak seperti yang mereka kira guys. Pokoknya ngeri banget. Iya, udah pada penasaran belum nih? Kalau gitu aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat ada sekelompok gadis yang tinggal di sebuah tempat bertanda angka 10 nih. Angka di tempat itu nunjukin usia dari gadis-gadis yang tinggal di sana. Termasuk dua gadis ini nih, yang rambutnya pirang namanya Vivian, dan yang rambutnya hitam namanya Sofia. Pas lagi asik ngobrol, alarmnya bunyi. Tandanya itu waktu mereka buat cuci muka. Jadi di asrama itu mereka bener-bener harus menjaga kecantikan dan kebersihan. Bahkan cuci muka aja nggak boleh telat dan selalu diawasin kamera. Tapi pas lagi antri, Sofia yang matanya rabun gak sengaja ngejatuhin botol sabunnya. Vivian langsung nolongin Sofia, tapi dia jadi telat cuci mukanya. Gara-gara itu Vivian dianggap melanggar peraturan. Dia langsung dibawa sama penjaga. Si Sofia juga gak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu dan ternyata sekarang Vivian udah sampai di level 15. Jadi dia dipindah ke kelompok lain, udah nggak bareng sama Sofia lagi. Selama 15 tahun tinggal di situ, gadis-gadis ini nggak pernah keluar, nggak pernah lihat matahari. Makanya tiap malam Vivian selalu bikin coretan di tempat tidurnya supaya dia tahu udah berapa hari berlalu. Keesokan harinya gadis-gadis itu ketemu sama pemimpin asrama yang namanya Bu Brisil. Si Bu Brisil ngasih tahu kalau gadis-gadis ini bakal naik ke level 16. 3 gadis terbaik di situ, termasuk Vivian, bakal ditempatin di ruangan yang sama. Ternyata Vivian jadi sekamar lagi sama Sofia. Tapi karena nggak bisa lupa sama kejadian di masa lalu, Vivian jadi selalu berusaha menghindar dari Sofia. Nah, di hari itu Bu Brisil ngasih tahu kalau mereka sebentar lagi bakal diadopsi sama keluarga kaya. Mereka juga dikasih gaun putih yang udah ada namanya gini. Malamnya Vivian terus-terusan mandangin gaunnya yang cantik. Semua gadis itu kelihatan seneng banget bakal diadopsi. Kecuali Sofia, dia gak kelihatan bahagia sama sekali. Besoknya diam-diam Sofia ngasih tahu Vivian supaya nanti jangan nelen vitamin yang dikasih. Walau sebenarnya nggak yakin, Vivian ngikutin perkataannya Sofia nih. Dia cuma pura-pura minum vitaminnya doang, udah itu dia buang. Malamnya seperti biasa sebelum tidur, Vivian ngebuat tanda di kasurnya kan. Terus dia manggil temen yang tidur di sebelahnya kan, tapi cewek itu udah tidur. Dipanggil berkali-kali juga nggak bangun. Sampai Sofia nyamperin Vivian dan ngasih tahu kalau semua gadis di situ nggak akan bangun. Soalnya yang tadi mereka minum itu obat tidur khusus, bukan vitamin. Udah gitu Sofia ngasih tahu kalau nanti penjaga datang, Vivian harus pura-pura tidur aja. Dan bener nih guys, Bu Brisil dan 2 penjaganya masuk. Mereka ngebawa Vivian dan 1 gadis lainnya ke sebuah ruangan mewah. Vivian ngikutin pesannya Sofia nih, dia pura-pura tidur. Setelahnya ada pasangan suami istri yang masuk. Mereka lagi diskusi nih, gadis mana yang mau dipilih. Suaminya lebih suka sama wajah gadis yang ada di samping Vivian. Jadi dia dipilih dan si Vivian dibalikin lagi ke kamarnya. Setelah balik, Bu Brisil milih gadis lain nih buat dibawa keluar. Di situ Vivian sadar kalau mereka bukan mau diadopsi,
tapi dijual untuk sesuatu. Dia ngasih tahu Sofia dan mereka mau kabur kan. Tapi sayangnya si Bu Brisil udah balik lagi, dan kali ini malah si Sofia yang dibawa keluar. Karena ada kesempatan, Vivian nyoba kabur. Dia langsung lari ke arah pintu masuk level 16. Tapi pintunya nggak bisa kebuka. Ternyata butuh kartu khusus untuk ngebuka pintu itu. Karena nggak berhasil, terpaksa Vivian balik lagi ke kamarnya. Sofia juga ternyata udah balik. Tapi ya mereka gagal kabur dari situ. Keesokan harinya, semua gadis disuruh antri. Ternyata mereka ketemu sama dokter di situ dan dikasih suntikan vaksin. Di malam harinya, di saat gadis lain pada tidur karena vitamin, Sofia dan Vivian jadi punya kesempatan buat ngobrol. Supaya bisa kabur, mereka butuh kartu akses kan, makanya mereka harus nyusun rencana. Jadi besoknya Vivian sengaja nih ngedatengin si Pak Dokter buat pura-pura konsultasi. Tapi sebenarnya dia tuh cuma pengen merhatiin kartu aksesnya si dokter. Setelahnya pas jam makan siang, ada satu gadis yang tiba-tiba kejang. Ternyata dia punya memar yang parah di lengan. Tapi Sofia dan Vivian juga sama guys, ada memar di lengan mereka. Vivian jadi makin curiga sama tempat itu dan semakin pengen kabur. Makanya dia nemuin si Pak Dokter lagi. Tapi di situ Vivian malah bikin si Pak Dokter curiga kalau dia nggak minum vitamin yang dikasih asrama itu. Gara-gara itu Vivian jadi dikasih suntikan yang bikin matanya buram terus. Dia nggak bisa beraktivitas normal dan semua gadis di sana ngejauhin dia kecuali Sofia. Setelahnya Sofia nyampein ke Vivian kalau dia mau ngambil kartu akses dari penjaga asrama. Tapi gara-gara masih linglung karena suntikan, Vivian jadi keceplosan ngomong kenceng banget. Sampai ada satu cewek julid yang curiga nih, dan dia tuh sebenarnya iri sama Vivian yang paling cantik di kelas. Makanya dia jadi ngelaporin perilaku anehnya Vivian ke si Bu Brisil. Gara-gara itu Vivian jadi dibawa dan dihukum. Dia ditempatin kayak di kandang kecil gitu. Malam harinya ada satu penjaga mesum yang masuk ke kamar gadis-gadis itu. Kesempatan itu dipakai sama Sofia buat nyerang si penjaga untuk ngerebut kartu aksesnya. Sofia langsung buru-buru mau ngeluarin Vivian kan. Tapi ternyata alarmnya udah keburu bunyi. Sialnya Sofia ketahuan. Setelahnya semua gadis dikumpulin nih. Mereka semua dimarahin. Soalnya kartu akses yang dicuri Sofia nggak ada. Makanya sekarang mereka bakal diawasin lebih ketat. Bahkan si Bu Brisil langsung nih yang nyuapin mereka vitamin satu persatu. Itu kan obat tidur. Jadi si Vivian sampai berusaha nusukin tangannya pakai jepitan supaya dia tetap bangun. Terus ternyata Sofia sengaja nyelipin kartu aksesnya di dekat kasur Vivian supaya dia bisa kabur. Tapi pas kartunya udah di tangan, ternyata aksesnya diganti. Pintunya masih nggak bisa dibuka. Awalnya Vivian udah mau nyerah, tapi untung dia pinter nih. Kartu itu dia pakai buat ngebongkar engsel pintunya. Setelah keluar, Vivian berani ngedatangin ruangan Bu Brisil buat nyari tahu keberadaan Sofia. Tapi ternyata si Bu Brisil udah nyiapin suntikan bius dan berusaha dia arahin ke si Vivian. Mereka sempat saling serang, sampai akhirnya malah si Vivian yang berhasil ngebius Bu Brisil. Vivian langsung gercep ngambil kartu aksesnya Bu Brisil. Terus ini si Vivian udah nemuin pintu untuk keluar. Di situ dia juga ngelihat cahaya bulan untuk pertama kalinya. Karena dia kan nggak pernah keluar dari situ sama sekali. Tapi Vivian ini setia kawan. Jadi dia mutusin mau nyelamatin Sofia dulu. Ruangan tempat Sofia dikurung ternyata isinya kayak sel-sel penjara gitu guys. Untungnya Vivian berhasil nih nemuin Sofia. Karena tali yang ikat Sofia terlalu kenceng, jadi mereka nyari sesuatu kan buat motong talinya. Mereka jadi masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada banyak peralatan medis. Di situ juga ada sebuah tirai yang nutupin 3 ranjang. Anehnya di situ ada nama Rita, salah satu teman mereka. Dan pas dicek, ngeri banget. Teman mereka itu udah nggak bernyawa. Bahkan kulit wajahnya udah nggak ada. Sofia dan Vivian langsung buru-buru lari. Dan mereka udah sampai di depan pintu keluar nih. Tinggal selangkah lagi mereka berdua bisa kabur keluar. Tapi Sofia nggak bisa keluar begitu aja. Dia pengen nyelamatin gadis-gadis lain dulu.
Vivian gak mau ikut, jadi Sofia sendirian nih nyamperin para gadis dan ngebujuk mereka buat ikut sama dia. Sementara ini si Vivian yang lagi nunggu nemuin sebuah ruangan yang bikin dia penasaran. Dia ngeliat sebuah layar yang nampilin iklan. Ada teknologi kecantikan terbaru buat orang kaya. Jadi mereka bisa ngeganti wajah yang udah keriput pakai wajah gadis muda yang cantik. Dan tempat itu ya bukan panti asuhan, tapi peternakan untuk ngambil kulit wajah gadis-gadis itu. Di sisi lain, Sofia kesulitan ngebujuk para gadis itu buat kabur keluar. Mereka nggak pada percaya. Sampai si Vivian datang ngebawa Bu Brisil. Bahkan akhirnya mereka sadar kalau Bu Brisil ternyata juga salah satu orang yang udah make wajah gadis di situ. Bu Brisil yang udah nggak berdaya akhirnya dikurung nih di kandang hukuman. Terus pas udah berhasil ngebuka pintu keluarnya, tiba-tiba alarm bunyi. Mereka ketahuan. Sialnya para penjaga udah ngejar. Gadis-gadis yang kabur ini jadi terpencar-pencar. Udah gitu ini Sofia dan Vivian sempat ketangkep. Walau akhirnya berhasil ngelepasin diri, sialnya ini Sofia terluka. Dia jadi sulit untuk kabur. Karena kepepet, mereka cuma bisa masuk ke sebuah ruangan dan pintunya ditahan pakai kayu. Penjaga yang di luar langsung berusaha ngerusak pintu buat nangkep mereka berdua. Dan tiba-tiba si Pak Dokter muncul. Dia maksa Vivian buat keluar. Vivian ini gadis paling cantik di situ kan, jadi kulit wajahnya paling berharga. Di saat itu, Vivian sengaja nih ngerusak wajahnya supaya nggak bisa dijual lagi. Setelahnya si dokter dipanggil sama bos misterius yang ngejalanin bisnis jual beli wajah itu. Dan besoknya pintu ruangan itu dibuka paksa sama polisi ini. Sofia dan Vivian akhirnya diselamatin. Jadi gadis-gadis yang semalam kabur berhasil nyari bantuan. Makanya tempat itu sekarang diperiksa sama polisi. Dan untuk pertama kalinya Sofia dan Vivian akhirnya bisa ngeliat dunia luar yang selama ini mereka impikan. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, seru gak nih? Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.